Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Porsche 911 GT3 RS, yang dimana di video lalu gue sudah membahas full bagian dari mobil ini, mulai dari depan dan belakang, dan juga berbagai perspektif dari mobil ini, bagaimana aerodinamika di mobil ini bekerja. So di sana di dua video lalu gue sudah membahas aerodinamika dari mobil ini, sekalian juga dengan spesifikasi mobil ini, tentang drivetrain dan engine-nya, tentang spesifikasi mobil ini, dan juga sudah membahas part detail dan desain dari mobil ini secara keseluruhan, mulai dari depan, belakang, dan samping perspektif, dan juga ada beberapa detail di mobil ini yang cukup sangat unik dan cukup sangat baru di dunia otomotif, bagaimana aerodinamika bekerja di sana. So, sesuai dengan janji gue di video kemarin di part 2 pembahasan Porsche 911 GT3 RS, di sana gue akan janji akan membahas suatu part dari mobil ini yang cukup sangat istimewa karena gue sudah mendapatkan teknikal dari mobil ini, teknikal desain dari mobil ini, dan juga keterkaitannya dengan aerodinamika. Ya, ini dia fotonya. Nah, jadi ini adalah fotonya. Gue sudah siapkan 4 foto yang didapatkan oleh gue, yang diluncurkan oleh Porsche dan dibuka oleh Porsche, tentang technical drawing dari mobil ini dan juga terkaitannya dengan aerodinamika airflow. Jadi kalian bisa lihat di sini ada airflow-nya. Ya, sebenarnya ini sudah gue bahas di dua video lalu bagaimana aerodinamikanya bekerja. Tapi di sini gue akan bahas lebih detail dan lebih mendalam tentang mobil ini. Dan juga ada dua sisi di sini. Ada dua sisi yang akan gue bahas di sini, yang cukup menarik di sini. So, gue akan bahas mengenai technical drawing dari Porsche 911 GT3 RS ini. So, di sini gue akan bahas satu part saja, tapi gue satu part itu akan membahas 4 foto ini. So, bagi kalian yang penasaran bagaimana aerodinamika bekerja pada mobil ini, pada bagian depan, perspektif samping dan belakangnya, dan juga ada detail dari mobil ini, bisa kalian tonton videonya di 2 video lalu. Di sana gue sudah membahas detail dan desain dari mobil Porsche 911 GT3 RS dengan kode bodi 992 ini. So, kita akan masuk ke pembahasannya mengenai Porsche 911 GT3 RS, tentang bagaimana aerodinamika bekerja dan juga technical drawing dari mobil Porsche 911 GT3 RS ini. So, kita akan masuk ke pembahasan videonya. Oke, gue akan bahas pembahasan ini kali ini dimulai dari depan dulu ya, seperti biasa. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah mobil Porsche 911 GT3 RS dengan kode bodi 992. Tampak dari perspektif depan dan agak ke atas. Untuk desainnya ini sudah gue bahas di video-video lalu, dan ini kalian bisa lihat technical drawing berserta dengan airflow yang diberikan dan dikeluarkan oleh Porsche secara langsung di sana. Jadi Porsche membuka technical drawing mereka mengenai mobil ini. So, kalian bisa lihat di sini airflow-nya dia sangat rapih ya. Kembali lagi di sini, ini adalah airflow murni, airflow yang ditembakkan langsung kepada mobil, dan di bagian-bagian sini itu adalah area airflow diproses di mobil ini. Dan di sini adalah area di mana buangan dari mobil Porsche 911 GT3 RS ini airflow-nya. Jadi ada 3 tahap di sini yang akan kita bahas. Bahas pertama kali ini adalah bagian depannya dulu. So, di bagian depan sini airflow dari mobil ini pada Porsche 911 GT3 RS ini, pada bagian depan dia menangkap airflow murni dari depan ya, dan akan masuk ke bagian air dam di depan sini. Jadi di depan sini dia terdapat air dam, airflow intake untuk memasukkan airflow tersebut ke bagian dalam mobil. Mengingat mobil ini adalah mobil berpenggerak bermesin bagian belakang, jadi mesinnya ada di bagian belakang sini. Jadi di depan sini dia bukan untuk memasukkan airflow ke dalam bagian mesin, bukan. Jadi
airflow ini bukan masuk ke bagian dalam mesin, tetapi dia memasukkan airflow di bagian depan sini untuk memasukkan airflow tersebut ke dalam salah satunya adalah ke bagian dalam roda di sini. Jadi airflow tersebut berfungsi untuk mendinginkan rem dan mendinginkan roda di sini, dan dia akan masuk ke bagian radiator mobil di sana. Seperti itu. Dan airflow tersebut berfungsi untuk juga melancarkan airflow yang masuk ke dalam mobil. Jadi dia akan masuk ke dalam mobil dan akan dibuang. Jadi itu suatu proses yang cukup menarik dan cukup untuk memberikan aerodinamika efisiensi terbaik untuk mobil sport salah satunya. Jadi airflow tersebut masuk ke dalam mobil dan juga akan dibuang langsung di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada airflow warna merah di sini. Sebentar. Jadi di sini ada airflow warna merah. Itu adalah airflow berbentuk negatif. Maksudnya adalah itu adalah airflow dari buangan panas dari atau hasil proses dari suatu proses. Jadi maksudnya di sini. Gue akan pindah ke bagian depan sini. Nah, ini adalah gambar potongan atau gambar X-ray, X-ray pada bagian depan mobil dari Porsche 911 GT3 RS ini. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah airflow murni, dan di sini adalah airflow, di situ adalah radiator intake untuk suatu pendinginan ya, mungkin kurang lebih suatu pendinginan. Jadi airflow tersebut dia masuk ke dalam mobil ini, masuk ke dalam air dam tersebut dan akan mendinginkan radiator tersebut. Dan radiator ini dia menghadap ke arah atas mobil dan dia akan dibuang berwarna merah di sini, dibuang berwarna merah tersebut dan akan dibuang tadi di area di sini. Jadi di atas kap mesin ini, di atas kap boot tersebut, dia terdapat lubang, dan lubang tersebut adalah lubang buangan dari radiator outlet tersebut. Jadi di sini kenapa ada warna merah? Karena itu di situ merupakan indikasi bahwa airflow, bahwa di situ adalah bekas airflow, bekas dari proses dari suatu radiator tersebut. Seperti itu. Jadi itu adalah airflow panas ataupun airflow merupakan tekanan negatif dari suatu proses, dan itu dibuang ke bagian atas mobil di sini. Dan dia bergradasi menjadi biru. Jadi dia awalnya jadi merah, bergradasi jadi biru. Itu adalah indikasi bahwa airflow tersebut tidak selamanya panas ke area belakang mobil, tapi dia juga diingat ditembak dari depan. Tembak dari sini, di situ adalah airflow dingin, dia ditembak dari depan dan juga akan darinya hangat akan bergradasi menjadi dingin seperti itu. Jadi airflow tersebut berfungsi untuk pendinginan rem di sini, pendinginan rem, pendinginan roda di sini, ataupun sebagai pendinginan radiator coolant dari mobil tersebut di sini. Seperti itu. Jadi fungsinya banyak dari air dam tersebut. Dia ada beberapa fungsi yang juga memaksimalkan efisiensi aerodinamika. Jadi aerodinamika tersebut, airflow-nya tidak dibuang langsung ke bagian belakang mobil di sana. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, airflow tersebut juga masuk ke bagian bawah mobil. Jadi airflow yang tidak masuk ke bagian atas mobil, dia juga akan bocor ke bagian bawah mobil di sini. Dan itu akan masuk ke bagian underfloor dari suatu mobil di sini. Jadi airflow-nya masuk ke bagian bawah mobil, atau masuk ke bagian air dam tersebut, atau masuk ke atas mobil. Dan yang bagian masuk ke dalam mobil dia akan diproses dan dia akan dikeluarkan di sini dan juga di sini. Nah, itu adalah lubang buangan dari turbulensi dari buangan lingkar roda tersebut. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini, ini adalah airflow dari bagian bawah mobil. Jadi airflow dari bagian bawah mobil Porsche 911 GT3 RS ini juga sangat didesain bagian bawahnya, jadi menghasilkan outwash di sini.
dan di bagian atas mobilnya dia akan dibuang ke bagian belakang mobil di sana. Kita akan beralih ke bagian belakang mobil di sini. Jadi pada bagian belakang mobilnya di sini kita bisa lihat di sini ya. Di sini adalah buangan dari radiator, buangan dari lingkar roda tersebut. Ini adalah area buangan dari underfloor bagian bawah mobil, dan di sini adalah area atas dari airflow mobil bagian topnya. Nah, di sini adalah airflow buangan dari lingkar roda di sini. Lingkar roda belakang, dan dia dibuang dari bagian sini. Seperti itu. Dan di bagian atas mobil di sini, nah, dibuang ke arah bagian belakang di sini. Mengingat di sini adalah adanya spoiler yang berbentuk sangat persis mirip dengan spoiler dari F1, karena flaps yang di sini itu bisa terbuka. Jadi itu adalah flaps DRS dari milik F1 yang diadopsi dari F1 dan dimasukkan ke dalam mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Seperti itu. Jadi airflow-nya sangat baik, sangat rapih, dan juga sangat efisien untuk menunjang downforce di bagian belakang di sini. Seperti itu. Jadi airflow-nya akan terbuang di bagian sini. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di sini airflow-nya sungguh sangat rapih. Jadi sangat baik pembuangannya. Jadi bukan hanya diproses, tetapi diproses dengan baik dan dibuang dengan baik. Itu akan menghasilkan efisiensi aerodinamika yang sangat baik kepada mobil ketika dilajukan sangat kencang di sana. Seperti itu. Kita akan beralih ke bagian bawah mobil. Nah, di sini gue sudah siapkan fotonya. Jadi ini adalah bagian bawah mobil yang cukup jarang gue bahas ya pada bagian mobil bawah mobil. Namun kali ini gue akan bahas spesifik pada bagian bawah mobil, khususnya pada bagian bawah mobil Porsche 911 GT3 RS di sini. So, kita akan masuk ke bagian bawahnya. Di bagian bawah di sini gue bisa bagi 3 area section zone dari underfloor di sini. Jadi yang pertama di sini airflow diterima di situ ya. Airflow diterima. Di bagian kedua di sini airflow mulai diproses kedua arah di sana. Jadi airflow diterima pada bagian bawah mobil. Lalu pada bagian bawah di sini airflow diterima untuk di bagian diproses kedua arah. Satu arah ke bagian belakang mobil, satu arah lagi ke bagian luar mobil di sini. Oke, setelah itu proses yang ketiga adalah di sini. Sebentar. Proses yang ketiga di sini, yang airflow menuju ke bagian belakang mobil itu akan diproses di bagian belakang mobil di sini. Jadi area yang keempat di sini, kita ingat di bagian belakang di sini dia terdapat area diffuser di sini. Nah, ini adalah area diffuser mobil. Jadi diffuser ini berfungsi untuk meningkatkan generating downforce pada bagian belakang mobil, khususnya pada bagian bawah mobil. Jadi bukan hanya di bagian belakang atas mobil di sini downforce bekerja, tetapi juga di bagian bawah mobil, di bagian underfloor mobil di sini downforce dibuat di sana dengan adanya diffuser. Seperti itu. Jadi ada 4 section airflow di bagian bawah mobil Porsche 911 GT3 RS ini bekerja. Jadi airflow tersebut yang diterima lalu diproses menjadi 2 arah satu ke belakang dan arah kedua itu dibuang ke arah samping mobil, yang ke arah belakang di sini dia akan diproses untuk masuk ke bagian diffuser. Seperti itu. Nah, kunci utama diffuser bekerja dengan efisien adalah salah satu utamanya di mana airflow yang diterima oleh diffuser di area di sini dia tidak boleh mengalami turbulensi. Yang artinya di sini adalah di bagian kalau kalian bisa lihat di sini ya, di bagian bawah mobil di sini itu tertutup sangat rapih
tertutup oleh suatu cover plat di bagian bawah mobil untuk memaksimalkan airflow tersebut rapih dan mulus, dimulai dari depan, di tengah diproses, dan juga ditembakkan, dibuang ketika diproses oleh diffuser tersebut. Jadi ketika airflow tersebut rapih, maka diffuser tersebut dapat bekerja dengan sangat optimal di sini. Kebalikannya, ketika bagian ini ya, plat ini tidak ada, bagian plat itu tidak ada, maka airflow yang misalnya airflow yang dari depan di sini ya, dia akan terbuang di sini. Namun yang di bagian di sini yang yang bagian di tengah mobil situ, ketika dia tidak ada plat di situ, maka bagian bawah mobil itu kan banyak peranti-peranti mekanikal ya, seperti gardan, gearbox dan lain-lain, dan di situ akan menimbulkan efek turbulensi atau vortex yang dihasilkan di bagian bawah mobil di sini. Jadi ketika tidak ada plat di situ, tidak ada cover, maka tidak ada area yang memberikan airflow tersebut rapih, dan itu akan memberikan efek turbulensi ke bagian belakang mobil di sini. Jadi turbulensi itu tidak baik untuk bagian tidak baik ke bagian diffuser tersebut di sini. Seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan airflow tersebut rapih sampai ke diffuser ya, itu diperlukannya plat di sini di bagian bawah mobil untuk memaksimalkan perapihan airflow yang masuk ke bagian diffuser tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bagian depan sini, di bagian depan sini dia terdapat area yang cukup menarik di sini. Lagi-lagi di sini Porsche mengusung konsep dari F1, karena di sini kalian bisa lihat airflow yang di sini dia mengalir ke bagian samping mobil. Kenapa bisa mengalir? Kita lihat di sini. Di sini dia terdapat area, kalau di F1 namanya, kalau kalian masih ingat di F1 itu namanya adalah seperti pemutaran angin ya, di bagian depan situ. Itu adalah leading edge dan floor fences. Floor fences itu di bagian depan situ berfungsi untuk menghasilkan outwash ke bagian samping mobil. Jadi di sini juga sama di Porsche. Di sini adalah leading edge, dan di sini dia dinamakan floor fences di sini. Floor fences, dan dia berfungsi untuk memaksimalkan airflow yang pada bagian bawah mobil, dia akan mengalir ke samping mobil, dan di sini akan menghasilkan efek outwash ke bagian samping mobil. Di sini juga sama ya. Di sana dia akan menghasilkan efek outwash ke bagian samping mobil di sana. Nah, efek outwash yang tidak masuk ke bagian leading edge di sini, dia akan masuk ke bagian tengah mobil di sini. Seperti itu. Jadi dia terbagi dua arah, satu masuk ke leading edge, dan leading edge itu akan memberikan efek outwash ke bagian samping mobil, dan satu lagi arah ke bagian belakang mobil di sini, di tengah mobil. Seperti itu. Dan di bagian atasnya sini kalian bisa lihat efek yang outwash tadi tersebut, dia mengalir ke bagian belakang mobil, mengalir masuk ke bagian roda mobil belakang di sini, dan akan dibuang di bagian di sini. Seperti itu. Jadi di sini ada splitter lagi ya. Di sini ada splitter udara untuk memaksimalkan efek outwash dari belakang mobil di sini. Seperti itu. Ya, jadi cukup menarik pada bagian bawah mobil di sini. Dan di bagian diffuser juga dia terdapat area diffuser di sini yang cukup sangat besar efek diffusernya, dan di sini akan memberikan generating downforce yang sangat optimal, dan akan memberikan efek downforce yang sangat besar bobot kilogramnya ke bagian belakang mobil di sini. Di sini. Ya, seperti itu. Jadi pada bagian depan sudah diproses, diterima dengan baik. Lalu konsep zoningnya dia dirubah dua arah, jadi arah satu outwash ke sini dan arah kedua di sini.
dan area yang kedua di situ akan menghasilkan diproses oleh diffuser untuk menggenerating downforce di bagian belakang mobil di sana. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di sini terdapat mekanikal ya, dan ini dapat memberikan efek turbulensi vortex di bagian belakang mobil di sini. Itu yang tidak baik di mobil. Seperti itu. Dan di sini di bagian belakang di sini, pada bagian depan di sini juga terdapat leading edge di sini ya. Di sini untuk memberikan efek airflow keluar dari mobil, khususnya pada bagian turbulensi dari udara roda tersebut. Seperti itu. Ataupun juga panas dari brake rem juga akan dibuang ke bagian samping mobil di sini. Seperti itu. Jadi udaranya sangat optimal dan sangat efisien diproses oleh Porsche 911 GT3 RS ini. So, sekian dari video gua kali ini mengenai technical drawing dari mobil Porsche 911 GT3 RS ini. So, thank you guys sudah menonton and see you on the next video. Di next video gua akan bahas mobil lain. Jadi, pembahasan kita mengenai Porsche 911 GT3 RS ini sudah sampai di sini, dan di next week gua akan bahas mobil lain. So, thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua, and see you on the next video.